Jojoa, Nande Bapak Turang Raslina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap semua baik-baik aja ya. Nah pemirsa, hari itu kebetulan saya cuti. Kalau kalian semalam udah dengar perbualan saya dengan Cik Guto, karena ramai sekali budak-budak yang udah batuk dan semua udah sakit gitu. Jadi karena cuaca tuh terlampau panas, dan tiba-tiba hujan terus panas balik gitu kan. Banyak budak-budak sakit, jadi dicutikanlah satu hari ini biar mereka berehat. Ya betul-betul kami berehat. 7:30 baru bangun. So pemirsa, sebelum kita mulai aktiviti kita ini, jom kita bersih-bersih rumah dulu. Especially kita bersihkan dulu dapur saya yang sudah seperti kapal pecah. Sambil kita update perkembangan rumah saya yang ada saya mau beritakan kepada kalian pemirsa. Jom. Yang paling handsome ya. Joget dia kalian. Rupa-rupanya pemirsa, tukang yang membuat rumah kami di kampung sekarang ini sudah lagi ada kontrak membuat lain rumah. Pemirsa, cuman karena sekarang itu memang udah nggak kerjaannya lagi, hanya tinggal pemasangan keramik. Dan kata adik saya pemirsa, 10 orang yang datang ke rumah saya, tengok rumah saya itu kan, mereka semua 10 orang pun bilang yang pemasangan keramik itu lantainya itu kemas rapi gitu. Karena semalam itu memang waktu buat saya ada bilang tolong nanti pasang keramiknya itu cantik ya. Saya nggak mau yang macam, tahu nggak? Mereka itu di samping potong, di kanan kiri potong, depan potong gitu, saya rasanya kok kurang cantik gitu. Itu macam dia kurang perhitungan memotongnya itu gitu pemirsa. Jadi makanya tukang pun nggak berani ngambil pemasangan keramiknya. Kalau nggak kemarin itu kan lantai dapur adik saya kan tukang yang pasang keramiknya, ini diambil orang memang spesial pemasang keramik pemirsa. Jadi kemas gitu pemirsa. Dan kebetulan itu kemarin itu kan kata adik saya itu ada orang datang ke rumah. Nah mungkin dia ada macam dengar tengok itu rumah di kampung itu. Kampung saya itu sebenarnya agak dalam ke dalam pemirsa. Di sana ada satu rumah cantik mungkin gitulah. Jadi dia tanya rumah itu berapa budget semua, siapa yang buat semua dia tanya, and then 1 bulan kemudian dia suruh tukang buat rumah. Persis macam saya pemirsa. Harap-harap jangan colornya pun nanti samakannya dengan rumah saya lah. Takut nanti saya pula menyasar ke rumah orang gitu kan. Jadi ngam-ngam macam rumah saya itu, sekarang tukang buat lagi satu. Sebenarnya banyak aja boleh cari di internet kan. Terus pemirsa, rumah kita tuh yang di kampung tuh selalu banyak anak-anak bermain di dalam. Itu hari pun adik saya ada bagi tahu. Bising saya hari ini, wah kenapa main bola pula budak kecil di dalam katanya gitu. Cuma semalam ada saya tanya juga, hari itu waktu dia udah pemasangan lantai, saya tanya tukang kenapa belum dipasang pintu. Jadi katanya pintunya belum siap lagi ditempah. Nah jadi budak-budak tuh selalu main-main ke rumah, main bola sepak, main sembunyi-sembunyi dia di rumah. Bukan apa pemirsa, saya bilang sama tukang semalam, kalau selama belum diserahkan kunci kepada saya, kalau terjadi kerusakan apa-apa itu masih tanggung jawab kalian ya. Saya bilang kayak gitulah ya kan. Macam nanti budak-budak main bola ke apa, pecah ke cermin itu ataupun mozaik itu nanti ke retak macam mana, itu masih tanggung jawab tukang. Saya bilang kayak gitulah. Kita harus sudah jelas berbicara ini ya kan pemirsa. Karena pintunya memang belum siap, karena pintunya itu ditempah pemirsa. Jadi keluarlah inisiatif adik saya, dia pasanglah seperti ini pemirsa untuk menghindari budak-budak main ke rumah. Main-main ke rumah. Namanya rumah saudara, namanya banyak saudara kan. Jadi orang pun agak berani gitu. Ini kan rumah Kak Sri, ini rumah Kak Sri, rumah Bibi gitu. Jadi dia nggak takut. Jadi dipasang adik saya lah, apa namanya macam papan lah, dia palang lah pintu tuh depan dan belakang samping gitu biar nggak bisa masuk. Kalau tukang udah pulang, adik saya akan ke sana, dia pasang itu papan semua, and then dia jaga sampai pukul 6:30 atau 7 udah gelap baru dia pulang. Sebab nanti budak-budak masuk semua ramai. Kalau kalian perasan hari itu pun kami balik kampung tuh, bila-bila saya mari rumah saya mesti ada budak-budak dalam yang pecahi batu bata lah, yang lempar inilah, lempar itulah. Harus memang dijaga pemirsa. Tapi kata adik saya nggak tahu kenapa itu rumah di depan rumah saya itu pemirsa selalu ada sekitar 10 orang lah, 5 orang duduk-duduk depan rumah tuh sembang-sembang dia orang, dia cakap rumah itu sejuk wah, dia cakap. Kadang-kadang ada orang dia tak pergi kolam pancing, dia mari rumah duduk-duduk, dia cakap. Ramai orang selalu pergi situ.
Kalau kepercayaan kita lah, kalau rumah tuh sejuk, semaknanya tuh macam tenang-tenang di dalam duduk. Tak ada sakit penyakit gitulah kalau kita bilang lah pemirsa rumah itu. Macam rumah kami yang ini, tempat kami tinggal ini kan. Walaupun paling tepi, tapi kalau panas pun dia sejuk tau. Tak sepanas macam saya pergi ada satu rumah jiran gitu kan duduk. Tak boleh tahan panas. Makanya air agak kecil ini dah lah belum buat kerja apa-apa. Nasib baik kawin saya suami macam singgam ini. Tadi pagi tuh dia bangun pergi master. Lepas ada kawan dia antara anak pergi sekolah, dia order nasi lemak beli pekan. Dia tak ada bangunkan pun saya. Suruh buat air pun tak. Dia tengok TV pun dia buat suara kecil saja. Lepas tu bangun saya 7:30, dia suruh saya ambil stocking saja. Dia entah kenapa kin mau pergi kerja mesti stocking mau istri yang ambilkan. Ambil stocking, dia cakap. Saya ambil stocking. Dia cakap sudah ambil air ke? Sudah. Itu nasi lemak ada nanti suap anak ya. Dia pergi kerja. Sebab udah belum terbiasa lagi saya bangun malam-malam ini bancu air pemirsa. Selalu lepas bancu itu lebih parah lagi kalau udah bangun bancu air gitu. Anak tak mau tidur saya. Kalau paksa tidur mana tahu tidur kan. Tapi saya pegang pula handphone. Ayo, itu pengumuman yang kemarin menang itu pemirsa. 2 orang lagi tuh belum hantar akun bank kepada saya lah. Yang lain tuh sudah saya transfer pun sudah selesai. Udah 90% rumah pun udah siap. Lepas ini kumpul duit mau beli barang dalam isinya lagi. Saya ada plan memang mau bawa adik ipar family adik saya lah datang ke sini. Sebab sebelum nanti pindah tuh saya mau bawa dia orang tuh katanya rindu di Malaysia sebab dulu pernah kerja di Malaysia kan. 2 orang pun berjumpa di sini juga. Ini anak bawa dulu baru pindah. Mau tengok budget macam mana. Ingat mau bawa jalan-jalan pergi ke Sabah. Tengoklah budget dulu. Karena kalau udah selesai paspor di orang, baru kita boleh booking tiket ke Sabah kan. Tapi kalau time itu mau terbang, time itu beli tiket, takut nanti tak cukup duit. Kata suami saya bawa ke Pangkor ya pening kepala. Siapa-siapa datang ke sini mau bawa Pangkor juga lain tempat tak ada kah saya cakap. Saya pun nanti pindah pula tak jadi pergi. Saya pun kalau nanti udah pindah ke Indonesia pemirsa, kurang-kurang tuh setahun sekali saya akan mari sini. Tapi tak lama lah, sebab kita mari ke sini tuh kita udah harus pikirkan penginapan ya kan, ke sana sini semua transport. Kalau anak sudah besar-besar, boleh 2 orang pergi sini. Macam kita udah lama tinggal di Malaysia nih kan, mau jalan-jalan ke sini tuh kita udah boleh tahu budget berapa ya kan. Jadi itulah dia pemirsa update rumah kita hari ini pemirsa. Sudah macam itulah dulu pasanglah pintunya pemirsa. Karena takut rosak anak-anak ini kan. Kalau Mama Nirmala nanti proses pembuatan paspornya pemirsa, kena tunggu saya pulang gitu. Karena buat paspornya itu nggak mudah. Karena dia dulu pernah kerja ke Malaysia ini. Jadi dia harus batalkan dulu paspor pekerjanya itu. Walaupun dia udah lama nggak kerja ya, tapi harus dibatalkan dulu baru dia boleh buat paspor pelancongan. Jadi tempat pembatalannya itu dia tak tahu di Medan. Karena saya dulu juga mantan TKI kan. Jadi waktu saya mau batalkan paspor, padahal saya itu dulu saya kesini waktu kawin banyak kali saya ulang-alik masuk Malaysia. Saya guna paspor pekerja saya boleh jadikan paspor pelancong, cuman bila mau ganti paspor baru, paspor pekerja itu harus batalkan dulu gitu. Jadi tempat pembatalannya itu di Medan, itu yang dia tak tahu. Makanya harus tunggu saya dulu baru nanti buat, dia kata. Kalau boleh dia buat, boleh jadi orang buat. Masa kami di sini dia orang boleh mari kan. Itulah. Oke pemirsa, dapur saya pun sudah bersih pemirsa. Banyak semut tahu tak? Kalau kita mau pegang ini pegang itu kan pasti semut semua di badan. Makanya saya kalau mau gendong anak saya cek dulu baju saya semua.
So untuk pagi ini cerita kita sampai di sini saja, dan itulah updatean rumah kita sudah selesai 85% pemirsa ya. Dan saya akan update kepada kalian. Saya mau itu something different, lampu dia, and then tandas dia itu saya akan pilih sendiri. Saya bilang sama adik saya, sebelum kamu belanja, tolong inform saya 2-3 hari sebelum kami belanja. Saya akan rekomend macam mana saya mau tandasnya. Saya bilang lampu yang saya inginkan, saya bilang saya akan pilih sendiri, karena nanti kita akan update lagi ya kalau udah pembahasan. Hai sayangku. So, untuk pagi ini itulah dia video kita. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Bye naku. Bye. Cakap. Bye sayang. Bye kalian. Wah, minum susu ini. 1 kilo 7 ounce susu dia, 2 minggu pun tak sampai. Saya cakap dengan suami saya semalam, gantilah ini susu. Nanti kita ini kalau tak ada duit lagi macam mana kita mau beli ini. Saya bilang sama suami saya, kalau ganti nanti dia cirit pula, tak sesuai pula. Tak apalah. Itu artinya kita kena lebih keras lagi bekerja katanya. Bye.